Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami hendak merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan melayakkan kami, Tuhan menjadikan kami tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadikan firman-Mu pedoman dalam kami berjalan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah kemampuan bertahan. Beberapa kali saya datang ke event Jakarta Fair. Di sana ada mesin dari sepeda motor yang di-setel, yang dinyalakan hampir sepanjang event itu. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa betapa kuatnya mesin dari kendaraan ini, sehingga layak untuk dimiliki karena ini adalah mesin yang baik. Semakin hebat daya tahannya, semakin hebat pula kualitas dari mesin itu. Nah, kita akan baca sebuah ayat di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Menarik sekali, di sini dikatakan, tetap kuat, tetapi bukan di dalam kita. Karena kita sadari benar bahwa kita ini adalah tanah liat adanya. Tetapi kekuatan itu di dalam kuasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tertarik dengan tema ini karena ketika saya membaca beberapa hal, saya mendengarkan menjadi pemikiran saya bahwa benar-benar firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita juga pada saat ini. Apa itu yang terjadi adalah bahwa pada saat-saat ini benar-benar waktunya adalah waktu yang sangat jahat. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ilmu biologi mengatakan bahwa manusia itu memiliki 25% sampai 30% dipengaruhi oleh genetik dan 70% dipengaruhi oleh karena lingkungan. Jadi sehebat-hebatnya manusia, kalau dia itu berada dalam lingkungan yang buruk, ada kemungkinan dia menjadi kurang baik. Dan sebaliknya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, pada saat-saat ini saya mencatat bahwa kejahatan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan semakin banyak terjadi. Dalam catatan saya, pemakaian narkoba di sana dikatakan naik 1,8% atau sekitar 3,4 juta penduduk Indonesia menggunakan produk yang dilarang tersebut. Kemudian, kenakalan remaja semakin meningkat. Berikutnya lagi saya mendapatkan catatan bahwa kasus penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan sendiri juga meningkat tajam. Nah, karena apa? Karena mereka tidak tahan melihat sesuatu. Karena mereka tidak mampu menguasai dirinya. Sehingga kemudian mereka hanyut di dalam sesuatu yang di luar pemikiran dan harapan mereka. Nah, ternyata kalau saya mencoba menelaah penyebab ini semua, salah satunya adalah karena semakin jauhnya jarak antara Tuhan dengan umatnya. Mengapa demikian? Iya, karena manusia, masyarakat, orang-orang seringkali bersembunyi bahwa mereka jauh dari Tuhan karena kesibukan mereka dengan pekerjaan. Sehingga karena pekerjaannya orang jadi capek lalu enggan untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan. Kemudian mengatakan bahwa saya sibuk dengan tontonan saya. Di masa pandemi ini banyak orang yang WFH. Kemudian mereka justru menggunakan waktunya lebih banyak untuk menggunakan gadget untuk nonton hal-hal yang ya sifatnya sama-sama rohani sebetulnya karena kebutuhan rohani. Tetapi bukan yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kita. Sehingga waktu yang digunakan untuk keimanan kita semakin kecil. Dan berikutnya adalah sibuk karena hobi.
Selama pandemi ada orang yang hobinya dengan ternak, dengan binatang, ada juga dengan pohon, dengan tanaman. Saking sibuknya mereka mengurusi hobinya, sampai-sampai waktu yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan semakin sempit, sehingga semakin menjauhkan jarak itu semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika itu terjadi, maka ketika ada tantangan, ketika ada sebuah kebutuhan, mereka rela melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, daya tahan mereka terhadap keimanan dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi jauh. Ada satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab yang saya bangga sekali, adalah dalam kitab Daniel. Daniel seorang yang memiliki kedudukan yang sangat baik. Tentunya memiliki kesibukan yang sangat banyak. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, ketika dia bertemu dengan persoalan yang sangat besar dalam hidupnya, dia 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukannya, dia menghadap ke baitnya, dia menemui Tuhan, dia berdoa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menyikapi situasi ini? Dan bersyukur pandemi sudah mulai berkurang, mudah-mudahan menjadi endemi ya, dan tidak terjadi hal yang merusak atau merugikan buat kita semuanya. Apa yang seyogianya kita lakukan? Ada satu ayat yang mengingatkan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya bersyukur ketika gereja kita yang di bawah asuhan Bapak, Ibu Gembala, dan para wakil gembala, mereka memfasilitasi jemaatnya, memfasilitasi saudara dan saya untuk Senin ada doa kaum pria, dan sekarang panitia Natal. Selasa ada doa berantai kalau saya tidak salah untuk ibu-ibu. Rabu ada doa wanita, dan kalau sore ada doa remaja dan pemuda. Kamis ada ibadah tengah minggu, Jumat ada ibadah kaum pria dan kaum wanita, Sabtu ada ibadah pemuda, dan saat ini digabung dengan remaja, dan minggu kita beribadah 2 kali. Ini satu langkah yang sangat baik yang diberikan oleh gereja tempat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada. Untuk apa? Untuk mengatasi, mencegah terjadinya jarak antara jemaat dengan Tuhan. Dengan kata lain, sebetulnya ini adalah satu usaha supaya jemaat Tuhan yang ada di gereja kita khususnya, untuk apa? Memiliki ketahanan, memiliki kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu, karena kita tetap terhubung dengan Tuhan. Saya punya satu hal yang saya kerjakan, yang saya katakan, no Bible, no breakfast. Jadi kalau nggak baca Alkitab dulu, ya nggak sarapan. Ya, dan mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam situasi semacam ini, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi terpuruk, kemudian kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, harusnya menjadi satu kesempatan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Fasilitas sudah disiapkan, kesempatan sudah diberikan. Pertanyaannya adalah, maukah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menggunakan setiap fasilitas dan situasi semacam ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi kuat di dalam Dia untuk mengatasi segala sesuatu, atau kita membiarkan segala sesuatu terjadi begitu saja? Itu menjadi pilihan kita semuanya. Tetapi pilihlah yang benar, pilihlah yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, dan pilihlah yang membawa saudara dan saya pada kemenangan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat renungan pada pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, menghadapi seluruh kegiatan yang hendak kami temui, dengan persoalan dan peluang yang ada di sana, Tuhan, kuatkan kami. Kami tidak memiliki satu kekuatan, tetapi Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kuatkan kami, teguhkan kami dalam menghadapi sesuatu, dengan kami terus terhubung erat dengan Engkau, dengan kami terus mengandalkan Engkau, supaya kemenangan menjadi bagian dan milik kami. Terima kasih Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya, memberi arti buat sesama, dan jangan lupa kenakan prokes. Tuhan Yesus memberkati. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi di dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam gerejaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku